Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up all Indonesian English student, and welcome back to my YouTube channel. And today we are going to learn about a topic that usually found in the 10th grade, chapter 5, that are usually given the titles like describing people, describing things, describing place, let's visit the Niagara Falls, historical building, and so on. Jadi stay tuned. Oke, langsung saja ke topik utama kita hari ini ya, tentang historical building. Jadi saya ngambil referensi dari buku ini, English untuk kelas 10, chapter 5, historical building. Nah, biar tujuan dan arah belajarnya itu jelas, ya kita harus lihat dulu nih learning goals atau apa sih yang akan kita pelajari dan harusnya kita kuasai setelah belajar di chapter ini. Oke, ini dia learning goals-nya ya. Ada 6. Yang pertama, misalkan siswa harus bisa mengidentifikasi fungsi sosial, teks struktur, ciri-ciri kebahasaan dari teks deskriptif yang menggambarkan tentang historical building atau bangunan-bangunan bersejarah. Yang kedua, siswa harus bisa menganalisa sama seperti di atas, fungsi sosial, teks struktur, dan lain-lain. 3, siswa harus bisa menyusun teks deskriptif tentang historical building dan lain-lain. Oke, itu secara garis besarnya aja. Nah, untuk lebih jelasnya, materi apa saja yang akan kita pelajari dari topik historical building ini, kita bisa lihat ya di keywords. Ini dia, ada adjectives, building, passive voice, adverbs, descriptive text, dan juga history. Jadi jika kita buat alur pembelajarannya akan jadi seperti ini nih ya. Topik utamanya adalah historical building. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita membuat teks yang menjelaskan tentang sebuah gedung bersejarah atau describe a historical building menggunakan teks deskriptif. Dan di dalam teks deskriptif ini sendiri terdapat ciri-ciri kebahasaan seperti adjectives, adverbs, dan juga passive voice ya. Nah, banyak banget kayaknya nih. But don't worry ya, kita tidak akan bahas semuanya langsung, hanya adjective dan tentunya passive voice yang akan kita bahas di sini. Descriptive text tidak usah karena di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan beserta dengan adjectives dan adverbs-nya. Tapi di video ini adjectives-nya agak sedikit berbeda, dan terakhir sebagai bonus biasa ya, saya di akhir video akan saya kasih contoh soal plus cara pengerjaannya. Oke, kita mulai dari history. History itu yang berarti sejarah ya. Di dalamnya sering kita dengar ungkapan seperti kejadian bersejarah, orang dalam sejarah, tempat bersejarah, gedung bersejarah atau bangunan bersejarah, dan lain-lain. Dan kita bahas sekarang adalah bangunan bersejarah atau historical building. Nah, biasanya ada kata-kata seperti historis atau historical, historic or historical. Jadi yang betul yang mana nih? Bedanya apa antara historic dan historical? Oke, historic dan historical ini sama-sama kata sifat ya atau adjektif. Historic adalah sesuatu yang dianggap penting atau akan dianggap penting di dalam sejarah. Contohnya seperti ini, misalkan ada ABG baru jadian, terus salah satu dari mereka ngomong gitu, "Oh baby, I think it is a historic moment for us." Alah ya, atau misal yang sedang terjadi sekarang ini nih, pandemi COVID-19 yang membuat semua rencana batal, UN terakhir batal ya, UNBK, resepsi pernikahan tertunda atau bahkan sesuaikan, semua hal berubah dalam sekejap ya gara-gara si COVID-19 ini. Dan ini bisa kita sebut sebagai historic moment. Kenapa? Karena masih terjadi atau belum lama terjadi. Dan mungkin suatu saat nanti ini akan dianggap sangat penting dan ditulis sebagai sejarah. Itu untuk historic ya. Kemudian historical. Historical itu menggambarkan segala sesuatu yang sangat bersejarah, berhubungan dengan masa lalu atau masa lampau dalam sejarah. Contohnya misalkan gini, naskah proklamasi yang ditulis langsung oleh Bung Karno sesaat sebelum dibacakan. Proklamasi. Nah, itu adalah merupakan dokumen bersejarah. Atau kemudian misalkan lokasi di mana G30 SPKI terjadi, Monumen Pancasila, itu merupakan contoh tempat bersejarah. Kemudian Borobudur, di situ adalah contoh situs bersejarah. Atau bangunan-bangunan seperti misalkan Kota Tua, Lawang Sewu ya, dan sebagainya lah, itu merupakan bangunan bersejarah or historical building. Oke, next kita bahas tentang dua jenis adjektif yang sangat penting saat menggambarkan tentang sebuah bangunan bersejarah.
yaitu compound adjective dan proper adjective. Yang pertama tentang compound adjectives. Apa itu compound adjectives? Adalah dua atau lebih kata yang berperan sebagai single adjectives yang menerangkan noun atau kata benda. Biasanya ditulis menggunakan tanda strip atau tanda hubung untuk menghindari makna ganda atau ambigu. Compound ini berarti adalah sebuah campuran ya, penggabungan lah itu. Contohnya seperti apa aja nih compound adjective? Ada misalkan she is a well-known actress. Dia adalah seorang aktris yang sangat terkenal. Well, strip, known. Compound adjective di sini adalah kata well-known dan actress adalah bendanya atau noun-nya. Gitu. Kemudian misalkan Borobudur Temple is world famous statue. Borobudur adalah sebuah situs yang sangat terkenal. An English speaking country, English speaking, a time saving gadget, dan lain-lain. Lalu seperti apakah compound adjectives ini dibentuk? Mari kita coba lihat hasil screenshot saya tentang aturan penggunaan tanda hubung pada compound adjective. Ini saya ambil di situs wordsmile.com. Wordsmile.com ini merupakan situs belajar bahasa Inggris online yang sering saya kunjungi ya untuk mempelajari bahasa Inggris. Saya juga masih belajar, oke. Saya endorse nih dikit ya situsnya. Jadi saya sekalian secara tidak langsung minta izin sama pihak wordsmile.com. Ini saya pakai materinya ya. Di sini tertulis aturan penggunaan hyphen pada compound adjective ya. Di sini ada aturannya seperti apa, kemudian contoh kalimat compound adjective dan lain-lain. Ini silahkan kalian pause ya videonya biar bisa dipelajari lebih jelas, atau nanti kalian juga bisa kunjungi websitenya di www.wordsmile.com. Itu tentang compound adjectives. Kemudian yang kedua tentang proper adjective. Adalah adjectives ya, kata sifat yang biasanya merupakan hasil turunan dari proper noun atau penggolongan kata benda secara spesifik, seperti untuk nama orang, tempat, nama negara, dan benda yang spesifik. Seperti proper noun, adjective ini sih umumnya diawali dengan capital letter atau huruf kapital, huruf besar di awal kata. Jadi ketika kita akan menuliskan nama orang, nama tempat seperti kampung, kota, provinsi ya, bahkan nama negara, maka wajib hukumnya huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Nah, selengkapnya berikut saya minta izin lagi sama wordsmile.com untuk men-screenshot ya pembahasan tentang proper adjectives ini. Oke, contoh proper noun dan adjective. Common noun ya, nama benda secara umum. Misalkan nama kota, nama kotanya adalah Meksiko. Ketika kita akan menyebutkan orang yang tinggal di Meksiko atau menyebutkan orang Meksiko, maka disebutnya Mexican. Nama negara Indonesia. Ketika menyebutkan orang Indonesia, maka sebutnya Indonesian. Oke, contoh itu ya. Itu kemudian fungsi proper adjective. Seperti tipe kata sifat lainnya, proper adjective berfungsi untuk menerangkan noun atau kata benda, namun dengan cara yang jauh lebih spesifik. Oke, itu untuk fungsinya. Kemudian contoh adjective clause dan proper adjective. Adjective clause-nya misalkan people who live in the UK are typically very polite. Orang-orang yang tinggal di UK atau United Kingdom, Inggris ya, biasanya orangnya pada sopan. Kemudian proper adjective-nya British people, orang Inggris atau orang Britania Raya. Contoh kalimat lain, why is Belgian chocolate so famous? Kenapa coklat yang dari Belgia itu terkenal? Jadi Belgian, dari Belgia. Kemudian Japanese people generally don't have middle names. Orang Jepang itu biasanya tidak punya nama tengah. Emang ya? Oke. Jadi orang menyebutkan orang Jepang jadi Japanese ya. Orang Jepang, Japanese. Nah, ini adalah cara membentuk proper adjective. Proper adjective seringnya dibentuk dengan menambahkan suffix atau akhiran. Seperti misalkan an, is, ayan ya, ish pada proper noun. Namun ada juga proper adjective yang tidak terdapat dari turunan proper noun yang berhubungan dengannya. Pertimbangkan untuk mengecek proper adjective di kamus bila tidak yakin. Contohnya seperti ini. Nama negaranya Afrika. Ketika menyebutkan orang Afrika, maka dikasih akhiran an ya. Jadi African, orang Afrika. Eropa, orang Eropa. European, orang Jawa, Javanese ya. Ada akhiran ese. Orang Brazil, Brazilian. Belgium, Belgian. Orang Prancis, French. Orang Belanda, Dutch ya. Ini nggak nyambung nih. Holland, tapi nama orangnya adalah Dutch. Dutchman, Flying Dutchman. Ya, SpongeBob ya. Oke, sekali lagi ini adalah properti dari atau screenshot dari halaman website wordsmile.com. Pengertian contoh-contoh kalimat compound adjectives. Oke, sudah selesai untuk compound adjectives dan juga proper adjectives-nya ya. And then, saat kita menggambarkan tentang historical building, biasanya akan ada kalimat atau ungkapan berbentuk kalimat pasif atau passive voice ya. Saya pribadi mengartikan kalimat pasif itu adalah kalimat di mana posisi subjek ditukar ke posisi objek. Contoh gampangnya seperti ini deh.
kalimat aktif nih. Mr. Agus naik motor. Bentuk kalimat aktif lebih fokus pada pihak yang melakukan aksi. Mukanya ngeselin banget ya. Jadi, jika kalimatnya kita rubah menjadi kalimat pasif, maka akan seperti ini. Motor naik Mr. Agus. Salah ya? Oke, maaf. Oke, serius guys. Jadi passive voice itu adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Bentuk ini lebih fokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, atau receiver of action. Seperti kalimat Mr. Agus naik motor tadi, maka kalimat pasif yang betulnya adalah seperti ini. Motor dinaiki Mr. Agus. Nah, itu ya. Jadi fokusnya lebih kepada motor yang menerima hasil dari aksi Mr. Agus tersebut. Atau frasa by Mr. Agus tidak usah disebutkan saja ya. Maka menjadi the motorcycle is rode. Nah, karena inilah bentuk umum dari passive voice. Nah, kemudian jika kalian lebih jeli dari contoh kalimat tadi, selain ada perubahan posisi pada subjek atau objek, ada pula perubahan bentuk kata kerja pada kalimat aktif menjadi pasif, yaitu pada kata riding menjadi rode. Karena pada dasarnya passive voice itu dibentuk dari kata kerja bantu yang diletakkan sebelum kata kerja bentuk kedua. Dalam hal ini, to be is bertindak sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu, dan rode adalah kata kerja kedua dari kata ride, dan riding sendiri merupakan present continuous tense. Ride, rode, riding, ya itu. Kemudian bentuk-bentuk lain dari passive voice ini juga banyak ya, sesuai dengan kondisi dan situasi. Ada yang dibentuk dalam kondisi present ya, atau bentuk waktu sekarang, kemudian past, masa lalu, future, masa depan, dan juga models. Models ini adalah bentuk kata atau frasa yang menunjukkan niat, kemauan, kemampuan, dan semacamnya lah. Bagian ini silahkan di pause saja dulu jika kalian ingin lebih mempelajarinya ya, lebih detail. Atau nanti bisa di-download dan akan saya sediakan linknya di kolom deskripsi. The form of passive voice. Passive voice ini dibentuk dengan kata kerja to be ya, verb to be, dan juga past participle atau kata kerja bentuk kedua. The tense is shown by the form of be. Jadi tensesnya ini ditunjukkan dari to be-nya. Misalkan yang pertama nih tenses, kemudian polanya ya, formula of passive voice, example, dan juga contoh kalimatnya. Yang pertama misalkan tense-nya adalah simple present. Formula atau rumus tense-nya seperti ini untuk passive voice. Ini to be, am, is, are, kemudian ditambah dengan verb kedua atau past participle. Contoh kalimatnya, the newsletter is distributed worldwide. Jadi yang saya kasih tanda merah ini adalah bentuk passive voice-nya. Koran sudah didistribusikan ke seluruh dunia. Yang kedua, present continuous. Ini yang berbeda atau yang berubah, ditambahkan kata being dan verb kedua juga. Contohnya adalah new shopping center is being built. Sebuah pusat perbelanjaan sedang dibangun. Kemudian yang past, simple pastnya was atau were. Was atau were ini menggantikan am, is atau are. Ini to be bentuk lampau dan juga ditambahkan dengan verb kedua atau past participle. Contoh kalimatnya, the book were returned on time. Bukunya sudah dikembalikan tepat waktu. Contoh yang future, simple future, will be plus past participle. We will be test on this material. Kita akan diuji pada materi ini. Be going to juga bisa dipakai ya. To be going to, kemudian past participle. The performance is going to be held next week. Future perfectnya will have been, past participle. They will have been given the information tomorrow. Sekali lagi saya sampaikan, yang saya beri tanda merah adalah contoh frasa atau kalimat passive voice. Terakhir, bentuk lain dari passive voice ini menggunakan models pada present future model. Contohnya, model plus be plus participle. The computer can be upgraded. Komputernya bisa di-upgrade. Kemudian past time model. Model bentuk masa lalu. Contohnya, the flight delays must have been caused by the weather. Oke, itu untuk contoh dari pembentukan ya, atau bentuk-bentuk dari passive voice sesuai dengan tense-nya masing-masing. Kemudian, pada kondisi atau keadaan seperti apakah passive voice ini digunakan? The use of passive voice. Yang pertama, passive voice umumnya digunakan dalam kondisi sebagai berikut. Ketika pelaku aksi, door of action tidak diketahui. Jadi pelaku aksinya tidak ketahuan siapa nih yang melakukan. Maka ketika dilaporkan atau dalam bentuk penulisannya seperti ini. My money has been stolen. Uang saya sudah dicuri. Karena yang mencuri tidak tahu siapa, maka ini bentuknya menjadi bentuk passive voice. Passive voice itu lebih cenderung kepada hasil aksinya, bukan siapa yang melakukannya ya. Contoh kedua,
Ketika pelaku aksi door of action sudah jelas dan tidak perlu disebutkan lagi. Salah satu tujuan dari passive voice adalah untuk menghemat kata atau kalimat. Yang ketiga, ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksinya. Mistake were made. Kesalahan sudah dibuat tanpa harus disebutkan siapa yang melakukannya. Dalam contoh ini, pembicara tidak mau memberitahu siapa yang melakukan kesalahan. Kondisi selanjutnya adalah ketika pelaku aksi adalah semua orang. Contoh seperti ini. Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Dalam contoh ini, pelaku aksi adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Kondisi terakhir, ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Biasanya ini dalam bentuk paragraf. Contohnya, Mr. Han caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Ketika ada tanda titik berarti ada kalimat selanjutnya. Berarti ini bisa berbeda kalimat. Di kalimat pertama, nama pelakunya sudah disebutkan. Jadi di kalimat kedua tidak usah disebutkan lagi. Kemudian pelaku aksi door of action dalam passive voice. Dalam beberapa kondisi, penggunaan passive voice by phrase, frasa yang menyatakan pelaku aksi, tidak digunakan karena beberapa alasan sebagai tertulis di atas. Namun, benarnya kita dapat memasukkan pelaku aksi jika informasi tersebut sangat penting atau dalam kondisi sebagai berikut. Jadi kondisi lain, kita bisa memasukkan nama pelakunya ya, atau yang melakukan aksinya. Contoh, bottled water comes from mountain water. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya adalah, it is produced by water company. Jadi water company ini sebagai pelaku. Kemudian kondisi lainnya, ketika mengetahui nama jelas pelaku aksi atau pelaku aksi adalah orang terkenal. Misalkan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya was written by Marah Roseli. Karena ini penting, maka harus tell atau disebutkan siapa pelakunya. Terakhir, ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira, surprise. It's hard to believe that this beautiful jazz melody was composed by an 80 years old. Jadi ini kalimat pasif yang ketika nama pelakunya itu harus dimasukkan atau disebutkan ya. Ada 3 kondisi. Pertama, ketika terdapat informasi baru ya di kalimat keduanya. Kemudian ketika mengetahui nama jelas pelaku aksi atau pelaku aksi adalah orang terkenal. Dan terakhir, ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira. Nah, kalau kalian ingin mempelajari bagian ini, kalian juga bisa mengunjungi salah satu situs ya, pembelajaran bahasa Inggris online di www.studiobelajar.com. Linknya saya sertakan juga di deskripsi. Penjelasan materi di sini juga lumayan cukup informatif dan tentunya edukatif, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, sepertinya dicukupkan sekian dulu untuk pembahasan kita mengenai topik historical building ini, beserta compound adjectives, proper adjectives, berikut passive voice-nya juga. Ya, silahkan diulang-ulang video ini ya jika belum paham. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal plus cara pengerjaannya. Question 1 to 3 are based on the following text. We have an example of descriptive text about Candi Borobudur di sini ya. Karena produk dari materi pembahasan kita tadi adalah tentang teks deskriptif, maka contoh soalnya pun berasal dari teks ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Borobudur is Hindu Buddhist temple. What is the sentence called? Borobudur adalah kuil bagi umat Hindu-Buddha. Disebut apakah kalimat tersebut? Nah, karena ini merupakan teks deskriptif dan yang seperti kita bahas di video sebelumnya tentang teks ini, maka kita juga tahu bahwa bagian-bagian dari teks tersebut secara tersusun seperti apa. Bagian pertama atau paragraf pertama adalah bagian identification dan kalimat yang dipertanyakan adalah berada di bagian tersebut. Maka kita bisa langsung memilih jawaban yang paling tepat pada pilihan jawaban yang D. Gampang kan? Oke, soal nomor 2. Borobudur is well known all over the world. How is the italic word formed? Compound adjective well known ini terbentuk dari kata apa saja? Seperti yang kita ketahui, compound adjective adalah 2 atau lebih kata yang berperan seperti single adjectives yang menerangkan noun atau kata benda. Pada umumnya, compound adjective diawali dengan adjective pula. Dari sini kita bisa mengeliminasi jawaban A, B, dan D karena diawali dengan adverb, bukan dengan adjektif atau kata sifat. Jawaban E juga bisa kita eliminasi karena bentuk present participle dari know adalah knowing. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, adjective, adverb. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kebalikan dari soal nomor 2 nih ya. Yang dicari adalah contoh compound adjective dari adjective dan past participle. Jawaban D dan E bisa kita eliminasi terlebih dahulu. Karena jika ada kata keterangan yang diakhiri dengan li ya atau ly, maka adverb tersebut tidak perlu dibentuk compound adjective karena sudah jelas adverb yang menerangkan kata sifat. Jawaban E kita eliminasi karena sun atau matahari adalah kata benda atau noun. C, good looking. Kata looking merupakan bentuk kata kerja present, bukan bentuk past participle yang kita cari. Jawaban A dan B keduanya diawali dengan adjektif well dan old, sementara memiliki akhir yang berbeda. Fashioned bukan kata kerja seperti yang kita cari.
maka B salah dan A betul karena organize adalah kata kerja bentuk past participle. Alhamdulillah sudah selesai untuk chapter ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini silahkan pencet jempol ke atas, like, kemudian share ke teman kalian sebanyak mungkin. Bunyikan lonceng, teng agar kalian dapat notif video-video terbaru dari channel ini nanti. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar channel ini tetap eksis membagikan video-video pembelajaran English lainnya. Oke, sekian dari saya Agus Gunawan. Adios, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.